Pernah kebayang nggak sih apa jadinya kalau sebuah mesin taktis super canggih yang nyaris tanpa celah bernama Tim Nasional Spanyol tiba-tiba harus berhadapan langsung dengan keajaiban murni yang tidak bisa diukur oleh logika, dikomandoi langsung oleh seorang Lionel Messi di panggung termegah, final Piala Dunia. Jujur aja, membayangkannya saja sudah bikin bulu kuduk merinding. Atmosfernya benar-benar panas, tapi ada satu hal yang bikin situasi ini makin gila dan nggak masuk akal. Coba tebak apa? Justru orang-orang yang paling tahu sepak bola Spanyol dan para rival abadi Messi yang malah ketar-ketir berjamaah. Luis Enrique dan Andres Iniesta, dua sosok legenda yang katam betul dengan DNA La Roja, terang-terangan membunyikan alarm tanda bahaya buat negaranya sendiri. Belum lagi pengakuan mengejutkan dari dua palang pintu legendaris Brasil yang nyalinya mendadak ciut kalau sudah bahas La Pulga. Jadi apakah sepak bola modern yang terstruktur rapi milik Spanyol bakal dihancurkan oleh magis satu orang di menit akhir? Siapkan kopi kalian dan mari kita bedah tuntas prediksi paling gila abad ini. Final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Let's go! Bicara soal panggung pamungkas Piala Dunia 2026 ini bukan cuma sekadar pertandingan 90 menit buat rebutan trofi emas berlapis kebanggaan. Ini adalah sebuah teater takdir yang maha agung. Laga yang bakal digelar di bawah gemerlap lampu MetLife Stadium, New Jersey, ini seolah menjadi pelampiasan dari finalisima yang sempat tertunda gara-gara situasi geopolitik dunia. Bayangkan, juara bertahan Eropa bentrok langsung dengan juara bertahan Copa America dan status mereka sekarang adalah finalis Piala Dunia. Dua poros kekuatan paling raksasa di muka bumi akhirnya bertemu di satu titik didih yang sama. Menjelang laga yang sangat krusial ini, suhu di luar lapangan udah panas banget duluan. Pemicunya bukan dari psiwar pelatih lawan, melainkan komentar yang super nyelekit dari Luis Enrique. Buat kalian yang mungkin lupa, Enrique ini adalah mantan juru taktik timnas Spanyol yang sekarang membesut klub kaya raya, Paris Saint-Germain. Logikanya sebagai orang Spanyol asli, dia pasti bakal dukung negaranya mati-matian dong. Tapi nyatanya enggak. Lewat analisis tajamnya yang belak-belakan, Enrique malah dengan berani ngomong kalau Argentina jauh lebih diunggulkan untuk keluar sebagai juara. Buat para pendukung fanatik Spanyol, omongan ini pasti terasa bagaikan tamparan keras di pipi. Apalagi kalau kita melihat fakta bahwa La Roja baru saja melangkah ke final dengan rekam jejak yang kelewat mengerikan. Di bawah asuhan pelatih jenius Luis de la Fuente, Spanyol sukses mengacak-acak Prancis yang notabene dipenuhi pemain bintang. Menang meyakinkan 2-0 di semifinal tanpa ngasih ampun. Spanyol mainnya luar biasa rapi, transisi dari bertahan ke menyerang secepat kilat, dan harmoni di ruang ganti mereka sangat solid. Secara kasat mata, Spanyol benar-benar terlihat seperti mesin perang modern yang nggak punya kelemahan. Tapi, buat Luis Enrique, menghadapi Argentina itu adalah perkara yang beda dimensi, bos. Dia mewanti-wanti dengan keras. Oke, kalian orang Spanyol boleh bangga dan terbang ke awan setelah ngebantai Prancis tanpa ampun. Struktur permainan kalian memang fantastis. Tapi ingat, melawan Argentina, kalian gak cuma berhadapan sama 11 pemain taktis di lapangan. Kalian sedang menantang sebuah tim yang digerakkan oleh kekuatan alam, ketahanan mental baja yang gak masuk akal, dan satu faktor X yang gak bakal pernah bisa dihitung pakai rumus matematika sepak bola manapun, magis seorang Lionel Messi. Pernyataan Enrique ini bukan sekadar omong kosong belaka cari sensasi. Jangan lupa, dia pernah ngerasain kerja bareng setiap hari, latihan bareng setiap pagi sama Messi waktu bawa Barcelona ngeraih treble winner. Dia tahu persis gimana isi kepala La Pulga. Dia paham betul gimana Messi bisa merobek-robek papan strategi pelatih sepintar apapun cuma dengan satu sentuhan ringan. Di Piala Dunia 2026 ini aja, Messi seolah menampar muka para kritikus yang bilang dia udah habis dimakan usia, udah waktunya pensiun. Bukannya melempem, sang kapten justru memimpin daftar top skor turnamen dengan koleksi 8 gol mematikan. Coba kalian ingat-ingat lagi gimana ngerinya mentalitas horor Argentina saat partai semifinal ngelawan Inggris. Sempat tertinggal duluan gara-gara gol cepat Anthony Gordon, tim tanggo sama sekali nggak panik. Nggak ada raut ketakutan di wajah mereka. Di saat tim lain mungkin udah kena mental dan permainannya hancur, Argentina malah nunjukin determinasi gila di menit-menit krusial. Messi yang sepanjang pertandingan dijaga super ketat bak tahanan negara tingkat tinggi, terus-terusan ditendang dan ditarik, tiba-tiba di ujung laga bisa melepaskan 2 assist dewa yang nggak masuk akal.
Umpan membelah lautan yang akhirnya diselesaikan dengan sangat dingin oleh Enzo Fernandez di menit ke-85 dan gol maut Lautaro Martinez di masa injury time. Berdarah-darah tapi mereka selalu menemukan cara untuk menang. Menurut kacamata Luis Enrique, Argentina asuhan Lionel Scaloni ini adalah tipe tim penipu yang sangat licik di lapangan. Mereka bukanlah tipe tim yang bakal langsung mencekik leher kalian dari menit pertama laga. Karakteristik mereka sangat unik, sangat bunglon. Mereka bakal membiarkan kalian merasa dominan. Mereka rela ngasih bola ke kalian, membiarkan kalian merasa nguasain pertandingan, mengumpan ke sana kemari dan merasa di atas angin. Tapi pas stamina kalian udah mulai terkuras, saat paru-paru mulai perih, kaki mulai berat, dan konsentrasi bek mulai buyar di menit ke-75 ke atas, disitulah mereka bertransformasi jadi monster pemangsa yang kejam. Kemampuan Messi buat ngubah arah nasib pertandingan dalam hitungan detik inilah yang bikin Enrique yakin kolektif sehebat dan serapi apapun di skuad Spanyol saat ini nggak akan sanggup menahannya kalau mereka lengah sedetik saja. Nah, kalau Luis Enrique ngomong dari sisi pandangan taktik seorang pelatih, sekarang mari kita dengarkan apa kata sang maestro sejati dari dalam lapangan. Legenda hidup, pahlawan terbesar sepak bola Spanyol, sosok yang gol tunggalnya ngasih gelar Piala Dunia 2010 buat negaranya, Andres Iniesta. Sang gelandang elegan ini rupanya nggak bisa tidur nyenyak ngelihat mantan timnya mulai kelewat over PD dan nyaris tak kabur setelah ngalahin Prancis. Iniesta, sosok sahabat yang belasan tahun berbagi ruang ganti, berbagi keringat, tawa, air mata, dan puluhan trofi bersama Messi di Barcelona, langsung turun gunung memberikan peringatan super keras. Dia membunyikan sirene bahaya paling nyaring, memperingatkan bahwa laga di New Jersey nanti bisa berubah jadi trauma mendalam buat generasi emas baru La Roja. Iniesta dengan nada serius ngomong begini ke media. Saya lihat banyak banget orang di Spanyol yang memuji setinggi langit gimana luar biasanya tim kita sukses mematikan pergerakan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele di partai semifinal kemarin. Ya, saya akui secara jujur itu adalah mahakarya taktis yang brilian dari Luis de la Fuente, anak-anak main sempurna. Tapi tolong, demi apapun yang kalian yakini di dunia ini, jangan pernah sekalipun menyamakan seorang Lionel Messi dengan Mbappe atau Dembele. Menurut penjabaran tajam Iniesta, menghentikan pemain sekelas Mbappe atau Dembele itu logikanya masih masuk akal. Itu cuma sebatas adu sprint fisik, adu body balance, dan kedisiplinan bek dalam menutup ruang lari. Mereka cepat, mereka kuat, tapi mereka masih manusia normal yang pergerakannya bisa diprediksi oleh skema pertahanan. Sementara, ketika kalian berhadapan dengan Leo Messi, kalian sedang berhadapan dengan sebuah anomali semesta. Sesuatu yang magisnya jauh di luar jangkauan nalar logika manusia. Kekuatan terbesar Messi di usianya yang sekarang bukan lagi ledakan sprint 30 meter atau gocekan ngelewatin 5-6 pemain beruntun seperti zaman dulu. Kekuatan utamanya sekarang jauh lebih menakutkan. Kemampuannya mendistorsi waktu dan ruang di lapangan hijau. Mbappe dan Dembele butuh bola yang terus dialirkan ke kaki mereka buat ngancurin pertahanan lawan. Mereka butuh berlari. Tapi Leo, dia bisa aja cuma jalan kaki santai di tengah lapangan. Sesekali nunduk, ngelihatin rumput, terlihat sangat terisolasi, bahkan kelihatan kayak bapak-bapak yang nggak peduli sama sekali dengan panasnya jalannya pertandingan selama 80 menit penuh. Tapi jangan tertipu, di menit ke-81, saat bek lawan berkedip nahan keringat atau kehilangan fokus selama 1 detik saja, Messi akan menemukan celah sekecil lubang jarum. Dia bakal melepaskan operan atau tembakan yang bahkan gak pernah ada di dalam menu simulasi komputer. Coba kita bedah sedikit lebih dalam soal pertarungan antar lini yang bakal terjadi. Di kubu Spanyol, mereka punya permata muda paling bersinar, Lamine Yamal. Anak ajaib yang terus dibanding-bandingkan dengan masa muda Messi. Yamal akan mewakili era baru, membawa kecepatan, kelincahan, dan determinasi untuk merebut tahta idolanya. Di belakang Yamal, ada mesin metronom sekelas Rodri dan Pedri yang bakal ngatur ritme penguasaan bola Spanyol seperti sebuah orkestra simfoni yang indah. Tapi di seberang sana, Argentina punya penangkal yang siap merusak keindahan itu. Ada Rodrigo de Paul, sang bodyguard sejati Messi yang siap berlari 15 km menutupi setiap jengkal rumput, rela menjegal siapa saja demi memastikan rajanya nyaman bermain. Pertarungannya bukan cuma taktik, tapi juga adu fisik, adu provokasi, dan adu mental. Apakah gelandang-gelandang elegan Spanyol siap menerima tackle-tackle kotor, berbalut taktik dari anak-anak asuh Scaloni? Iniesta sangat meragukan itu. Dan seolah peringatan keras dari dua legenda Spanyol itu belum cukup bikin merinding, mari kita dengar kesaksian dari kubu rival abadi di Amerika Selatan, Brasil.
Jika pemain-pemain muda Spanyol yang sekarang ini merasa taktik kolektif dan penguasaan bola mereka bisa meredam segalanya, mereka wajib, fardu ain, mendengar wejangan dari dua mantan pilar utama Real Madrid yang sudah kenyang memakan asam garam, darah, dan keringat di laga El Clasico, Casemiro dan Marcelo. Casemiro, siapa yang gak kenal gelandang bertahan brutal ini? Sosok monster yang ditakuti seantero Eropa karena tackle-nya yang beringas, fisik yang gahar, dan gaya mainnya yang gak kenal kata kompromi. Tapi nyatanya, sang monster pelahap striker ini punya satu aturan emas suci yang gak pernah berani dia langgar seumur hidupnya di atas lapangan hijau. Aturannya sangat sederhana, tapi terdengar sangat mengerikan. Jangan pernah bikin seorang Lionel Messi marah. Dengan nada belak-belakan yang bikin jurnalis geleng-geleng kepala, Casemiro pernah membuat pernyataan yang bikin banyak orang merinding dan sadar siapa sebenarnya GOAT yang sesungguhnya. Dia bilang, melawan Barcelona atau Argentina, kalian boleh main keras, kalian boleh tekel siapa saja, tapi jangan sampai memancing emosi Messi. Saya saja, kalau di pertandingan terpaksa harus menekel Messi dengan sangat keras karena dia terlalu berbahaya, setelah peluit pelanggaran ditiup, saya pasti akan langsung mendatanginya, membantunya berdiri, dan meminta maaf. Saya pastikan dia tahu itu murni soal bola, bukan untuk menyakitinya. Bayangkan teman-teman. Renungkan hal ini baik-baik. Seorang Casemiro, monster penghancur lini tengah yang biasa bikin striker-striker top Eropa menangis ngadu ke wasit, sampai harus ekstra hati-hati menjaga sikap dan merendahkan egonya di depan La Pulga, biar sang alien gak ngamuk. Kenapa? Karena Casemiro sadar betul, sekali jiwa kompetitif Messi yang gila itu terpancing oleh emosi, seluruh taktik bertahan sehebat apapun yang dirancang Ancelotti atau pelatih manapun hanya akan jadi pajangan rongsokan. Messi yang marah adalah akhir dari dunia bagi seorang bek. Pernyataan Casemiro ini diamini 100% oleh sang kompatriotnya, Marcelo. Bek kiri legendaris dengan rambut kribo khasnya, yang gaya mainnya lincah bagai penari samba, sudah puluhan kali harus duel head-to-head, 1-lawan-1 dengan Messi di masa keemasannya. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa gengsi rivalitas Brasil-Argentina atau Madrid-Barca, Marcelo secara sangat terbuka menyebut Lionel Messi sebagai lawan paling sulit, paling cerdas, paling tidak bisa diprediksi, dan paling mengerikan yang pernah ia hadapi sepanjang sejarah karier profesionalnya. Buat Marcelo, menjaga seorang Messi itu bukan lagi soal adu lari atau sekadar adu kekuatan fisik bahu lawan bahu. Menjaga Messi adalah siksaan mental yang perlahan-lahan membunuh rasa percaya dirimu. Kalian harus bisa menebak hal gaib apa yang bakal dia lakukan di detik berikutnya, mau ke kanan, ke kiri, atau diam. Dan celakanya, tebakan kalian pasti selalu salah di mata seorang jenius. Ketika dua legenda pertahanan sekokoh, sekasar, dan sepintar Casemiro dan Marcelo saja mengakui betapa horornya menghadapi magis seorang Lionel Messi, pantaskah barisan pemain muda Spanyol saat ini merasa di atas angin hanya karena struktur taktik passing mereka sedang bagus-bagusnya? Rasanya, itu adalah sebuah kesombongan yang bisa berujung pada bunuh diri massal di atas lapangan. Pada akhirnya, final Piala Dunia 2026 di New Jersey ini benar-benar menyajikan benturan dua kutub ideologi sepak bola yang sangat ekstrim. Di satu sisi merah kuning, kita punya Spanyol dengan sistem permainan kolektif yang diklaim oleh para pandit sebagai yang paling sempurna abad ini. Nah, sekarang giliran kalian yang ambil panggung dan bersuara, kalian bakal berdiri dan mati-matian bela kubu mana nih? Apakah kalian sangat yakin dengan formasi rapi dan 1000 passing ala tiki-taka modern Spanyol sanggup menjebak dan mematikan pergerakan sang alien? Atau justru lini pertahanan La Roja yang bakal diobrak-abrik, dipermalukan habis-habisan? Gas, ramaikan komentar sekarang juga. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.